Selamat datang di buku Al-Gaibku. Ini adalah kumpulan cerita-cerita, kisah nyata dariku atau dari orang lain yang aku fiksikan. Selamat menikmati di malam Jumat. Chapter 1. Hunian yang manis. Ini adalah pertama kali aku bercerita ke publik. Dalam sepanjang hidupku, mengalami kejadian-kejadian aneh yang membuat hidupku terasa tak bahagia dan tidak terasa damai. Kala itu, aku masih kecil di tahun 90-an dan tidak terlalu tahu tentang kehidupan alam lain. Aku terlahir di keluarga agamis dengan keempat kakak perempuanku. Kami hidup dalam satu rumah yang berlokasi di sebuah desa yang mana titik lokasinya sangat tepat dengan persimpangan jalan gang kecil berbentuk T, atau biasa orang sebut sebagai tusuk sate. Karena salah satu gang yang langsung mengarah menabrak ke muka rumah yang aku tinggali. Gang itu menggambarkan garis tegak lurus dalam huruf T. Kondisinya sangat sepi dan gelap. Sepanjang jalan itu kanan kiri hanyalah kebun pohon singkong, alang-alang liar, pohon randu besar, dan pohon pisang. Tahun 1990-an. Masih belum banyak penerangan. Hanya ada beberapa rumah tua dari gubuk anyaman kayu di ujung jauh sana. Sedangkan di sekitar rumahku sudah ada beberapa rumah tetangga. Zaman itu jalan depan rumahku masih begitu sepi. Semua tetangga juga jarang duduk-duduk di luar. Beberapa mereka bekerja keluar desa dan sebagian hanya duduk di dalam rumah. Biasa. Nuansa desa masih begitu tenang meskipun kami dekat dengan sebuah universitas yang mulai tumbuh dan berkembang. Namun lingkungan masih belum terbentuk menuju wilayah yang ramai seperti tahun 2000-an. Akan tetapi, beberapa orang sudah mulai membangun bisnis usaha seperti warung makan, toko kelontong, dan kos sederhana. Salah satunya ayah ibuku yang membangun warung makan sederhana di dekat asrama mahasiswa. Ketika itu jarak orang membuka usaha masih saling jauh dan masih bisa dihitung jari karena jumlah mahasiswa yang juga masih sedikit. Namun dari cerita ibu yang sering didatangi oleh temannya yang juga seorang indigo, berupaya memperingati ibu dan ayahku agar selalu menjaga diri. Dia bilang, banyak yang iri dengan usaha ibuku, sehingga banyak yang mengirim hal buruk ke rumah serta warung ibuku. Teman ibu yang sering mendapati melihat hal-hal ganjil seperti bola api terbang, menuju ke warung dan rumahku. Sosok tinggi besar yang menutup warung ibuku agar tidak ada pengunjung datang, mengirim jin jahat yang bertugas merusak kedamaian rumah tangga keluargaku. Oleh karena itu, setiap minggu sekali ayah ibu membuat acara pengajian di rumah. Berharap dapat terhindar dari berbagai kiriman buruk secara gaib. Namun ternyata, tetap saja banyak hal masih terjadi. Hal yang dialami oleh kakakku pertama. Dia bercerita bahwa setiap tengah malam selalu mendengar tapak sepatu kaki kuda sembrani, ringikan kuda, serta suara roda kayu delman kuno berjalan melewati depan rumah kami. Pernah sekali dia mencoba mengintip apa yang ada di luar, namun dia malah melihat 2 ekor monyet berwarna putih dengan mata merah menyala. Namun kala itu, aku belum mengalami berbagai hal gaib yang terlintas di depan mataku sendiri. Aku menjalani kehidupan masa kecil yang baik diasuh oleh kakakku pertama. Karena ibu dan ayahku sibuk bekerja di warung dan kakakku lain sibuk dengan aktivitas mereka sendiri. Setiap malam kami berkumpul,
bersenda gurau, meminta makan malam nasi gori dan sambal korek disuapin ibu menggunakan tangannya. Sepiring untuk kami berlima. Setelah itu tiduran di depan rumah menggunakan tikar plastik. Bersama ayah, melihat kerlap-kerlip bintang malam yang sangat jelas karena tidak banyaknya penerangan. Hingga kami tertidur pulas. Bersambung ke capture berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Kalian juga bisa membaca dan berimajinasi cerita hororku di Karya Karsa. Link ada di kolom deskripsi. Begitulah ceritanya. Selamat malam, selamat tidur. Semoga mimpi buruk mendatangimu.